Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Maaf Bu mengganggu. Saya Taranisi, mahasiswa PTG Darajat tahun 2023 dari Universitas Siatwara. Hari ini saya izin melakukan wawancara mengenai tugas identifikasi masalah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kondisi di lingkungan SD Negeri 67 Palembang? Kalau menurut saya di SDND 67 Palembang ini kondisi lingkungannya sudah cukup bagus, aman, nyaman, kemudian tidak bising oleh suara-suara kendaraan karena letak sekolah yang yang jauh dari jalan raya. Terus menurut Ibu, apakah siswa kelas 3 SD Negeri 67 Palembang gemar membaca? Siswa kelas 3. Kalau menurut saya anak-anak masih kurang minat membaca mereka. Misalnya di waktu jam istirahat mereka masih belum memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk membaca. Mungkin dari gurunya, mungkin nanti guru bisa memotivasi anak, mengajak anak mungkin dalam membaca. Apakah fasilitas untuk meningkatkan membaca siswa sudah ada? Apa saja Fasilitas? Kalau di sekolah ini fasilitas membaca siswa sudah cukup bagus, ya, sudah cukup banyak. Misalnya buku di perpustakaan itu sudah banyak bacaan buku yang sesuai untuk anak didik dalam menarik perhatian mereka untuk membaca. Saya rasa sudah cukup bagus. Pertanyaan selanjutnya, apa pada saat istirahat banyak siswa yang memanfaatkan pojok baca tersebut dengan membaca buku? Kalau menurut saya pemanfaatan pojok baca di sekolah ini, ya, kan di sekolah ini masih sudah banyak pojok baca, tapi masih banyak anak kita itu yang belum berminat gitu, belum menarik perhatian mereka untuk membaca di waktu senggang seperti istirahat. Faktor apa saja yang dapat menghambat minat baca siswa? Minat baca siswa, faktor yang menghambatnya ada siswa itu yang masih belum bisa membaca. Kemudian ada juga faktor lingkungan di rumah, mungkin kurangnya perhatian orang tua dalam mengajari anaknya untuk membaca. Saya rasa cuma itu faktor yang paling penting, itu minat dari siswa itu sendiri masih kurang membaca. Apakah ketersediaan buku bacaan yang disediakan di setiap pondok dan perpustakaan menarik bagi siswa? Buku ketersediaan bukunya sudah sangat menarik untuk siswa dan sesuai dengan dengan usia mereka buku bacaan itu. Apakah sudah ada komunitas membaca di sekolah? Komunitas membaca belum ada di sekolah. Iya. Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan minat membaca siswa? Kalau selama ini guru itu misalnya dalam pembelajaran itu mengajak siswa pergi ke perpustakaan, kemudian memanfaatkan pojok baca. Misalnya sebelum belajar mereka diminta untuk membaca terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Selanjutnya Bu, menurut Ibu motivasi itu apa? Motivasi itu kalau menurut saya itu dorongan atau upaya kita dalam mengajak siswa, mendukung siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian lebih giat lagi dalam belajar, terutama membaca untuk anak kelas 3 gitu ya, karena masih banyak
anak itu yang belum bisa membaca. Apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa, terutama pada pelajaran matematika, masih rendah? Motivasi belajar siswa dalam matematika. Ya. Sebenarnya banyak faktor. Di antaranya kalau di lingkungan, mungkin di lingkungan rumah mereka masih banyak orang tua yang masih masa bodoh gitu kan untuk anaknya dalam belajar, terutama matematika, mungkin karena pendidikan orang tua. Kalau di sekolah itu anak itu masih terhambat dengan minat semangat mereka, mungkin kan terutama matematika itu dalam pembelajaran berhitung kalian, karena mereka masih belum memahami konsep dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Terus, apakah Ibu pernah memberikan feedback di dalam pembelajaran? Kalau feedback saya sering memberikan kepada anak saya. Itu sebagai motivasi, semakin minat mereka dalam belajar. Ya, Contohnya, misalnya saya memberikan reward, bisa berupa hadiah, bisa berupa coklat, atau permen, atau pena, barang yang saya miliki. Jadi itu saya berikan kepada anak yang yang sudah bisa, misalnya saya mengajukan pertanyaan dia bisa menjawab seperti itu. Bagaimana sarana dan prasarana sekolah terkait motivasi siswa dalam belajar matematika? Kalau sarana dan prasarana dalam belajar matematika sudah bagus, sudah cukup banyak, tinggal saja pemanfaatan yang mungkin masih kurang. Bagaimana model pembelajaran yang dilakukan Ibu terkait motivasi siswa dalam pelajaran matematika? Kalau dalam matematika saya rasa itu lebih model yang sering saya gunakan. Model biasanya kalau matematika sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi pada hari itu, misalnya bisa saja menggunakan PBL atau PBL. Apa upaya yang dilakukan Ibu untuk memotivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika? Supaya memotivasi. Ya. Mungkin saya bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, misalnya di teknologi, bisa menggunakan video pembelajaran, kemudian bisa dalam pembelajaran itu kita bisa sambil mengajak anak, sambil belajar, sambil bermain, terutama untuk kelas rendah, kelas 3 tadi ya. Ya. Bagaimana respon siswa saat pembelajaran berlangsung? Kalau selama pembelajaran berlangsung itu siswa sangat aktif, sangat berminat, termotivasi belajar, karena dengan penggunaan fasilitas seperti teknologi tadi, jadi fokus anak itu sudah tertuju ke dalam materi yang akan kita sampaikan. Apakah Ibu sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran? Nah, sudah. Adakah siswa yang mengalami kesulitan belajar? Jika ada, apakah penyebabnya? Kesulitan dalam belajar ada beberapa, saya perhatikan ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Itu kebanyakan kalau di sekolah ini anak itu kurang perhatian dari orang tuanya. Dukungan dalam belajar itu masih kurang. Mungkin itu tadi karena latar belakang pendidikan orang tuanya, kemudian orang tuanya yang sibuk bekerja, sehingga orang tua itu tidak peduli dengan anaknya, dia hanya menyerahkan anaknya pada sekolah saja tanpa adanya bimbingan lagi di rumah. Apakah guru sudah menggunakan media dan alat saat pembelajaran? Guru, saya sering memanfaatkan media dalam pembelajaran, sudah pasti. Contohnya? Media yang paling banyak saya gunakan itu biasanya saya menggunakan lebih cenderung ke teknologi. Misalnya saya menggunakan laptop, kemudian
video seperti itu. Itu saja Bu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan pengalaman yang telah Ibu berikan pada saya. Yang sangat membantu dalam tugas kuliah saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.